omeprazol itu golongan apa? PPI. Ini golongan PPI bukan? Bukan. Berarti ini yang lengkap? Histamin itu apa? Histamin itu sebuah autopoid yang diproduksi oleh histos itu artinya jaringan. Ini diproduksi oleh jaringan. Ini golongan ini memicu keluarnya histamin atau menghambat keluarnya histamin? Menghambat. Berarti namanya antihistamin. Oke, antihistamin itu karena ada banyak di seluruh tubuh, maka reseptornya juga ada macam-macam. Reseptor yang ini itu yang nomor berapa? Nah, yang nomor 1 itu untuk yang tadi yang disebut doxilamin, itu yang untuk alergi. Yang ini khusus untuk GI. Oke ya. Sekarang silakan tunjuk temenmu. Yang paling telat juga boleh, yang paling diem, yang paling gak ikutan bantu juga boleh. Silakan oper lagi.
Kalau peristaltiknya nggak ada, maka usus, lambung itu apa yang terjadi? Akan terenggang karena sekresi asam lambung atau sekresi dari hollow organ itu akan terus keluar, tapi nggak didorong, isi lambungnya nggak didorong ke bawah. Jadi di dalam lambung itu sekresinya terus ada, tapi pasti tidak ada pasase, tidak ada yang menggerakkan, tidak ada peristaltik. Ya, jadi dia akan kalau kayak balon itu lama-lama dia akan terenggang. Regangan ini yang menyebabkan mual, muntah, begah. Yang pernah merasakan begah itu, ya itu yang terjadi. Jadi kalau di GI dopamin ini bad guy-nya, bukan yang bikin kalian happy ya. Jadi kalau di GI obat-obatan yang berhubungan dengan dopamin apa? Kalau levodopa itu buat blok satunya. Itu nanti di yang nama Parkinson. PPI itu golongan proton pump inhibitor. Kalau yang ini, buka PPT yang GI2 sudah cari dopamin, keluarnya adalah jadi dia akan menyebabkan menstimulasi sekresi dari eksokrin, kelenjar eksokrin, kemudian menghambat motilitas usus sehingga motilitas ususnya jadi lambat. Kalau lambat apa yang terjadi? Dia jadi staksis, jadi ini atau jadi stres. Stres itu selain karena dopamin juga bisa disebabkan karena obstruksi. Kayak skenario GI itu loh, skenario PDT itu kan ada obstruksi, maka lumen sebelumnya kan terenggang. Yang regangan itu menyebabkan mual dan muntah. Kemudian bisa juga disebabkan gastroparesis. Gastroparesis itu bisa karena diabetes atau karena obat yang kita berikan. Nah, terus obatnya apa? Nah, itu satunya lagi. Nah, mereka pemelayannya adalah prokinetik. Prokinetik itu membantu mempercepat pengosongan lambung. Kira-kira kapan, pada penyakit apa pasien diuntungkan dengan obat ini? Iya, pada diabetes, pada pasien dengan diabetes, dengan pada gastroparesis, dia bisa mempercepat pengosongan lambung. Apalagi? Pada pasien dengan, kan sudah ditulis ya, pada pasien post operasi. Pas pada pasien operasi, sebelumnya kalian pernah tahu orang menjelang operasi biasanya disuruh puasa dulu. Betul. Kenapa disuruh puasa dulu? Supaya tidak muntah. Nah, sekarang pas post op, obat-obatan anestesi itu menyebabkan mual dan muntah. Nah, jadi supaya tidak mual dan muntah diberi prokinetik supaya isi lambungnya walaupun pasien itu puasa, tapi sekresi kelenjar eksklusif itu sekresi kelenjar di GI tract itu terus akan berjalan, betul kan ya, walaupun kita puasa. Jadinya isi lambung itu nggak benar-benar kosong. Supaya ini tidak dimuntahkan keluar, kita beri prokinetik supaya bisa kebuang ke bawah. Oke, apalagi yang bisa diuntungkan? Satu lagi yang juga diuntungkan dengan prokinetik, yaitu pasien reflux. Kalau pasien GERD itu akan diuntungkan dengan pemberian prokinetik. Paham? Ini keluar di ujian loh, tapi sayangnya lo yang karena jumlah benarnya sedikit. Jadi kira-kira kalau ada soal MCQ, kalau pasien
pasien post op, kemudian mual dan muntah, obatnya adalah prokinetik ya. Oke. Terus pada pasien apa yang dirugikan kalau kita kasih prokinetik? Pasien diare, kalau dikasih prokinetik semakin berat diarenya. Terus, ada lagi. Pada pasien mual seperti apa yang dirugikan dengan obat ini? Penyebab mual itu apa aja sih? Penyebab mual itu apa aja? Perjalanan, mabuk gerakan. Kalau dikasih ini, ada hubungan ya. Karena reseptornya kalau mabuk gerakan itu adalah reseptornya di telinga. Di telinga itu reseptor apa aja? Reseptornya ada dua, yaitu dua tanganku begini. Soalnya muscarinic sama histamin. Jadi nggak ada hubungan. Kalau kita kalau mabuk gerakan, kita kasih domperidone atau metocloprami meringankan penyakitnya. Apalagi mual dan muntah yang disebabkan karena nyeri kolik. Pernah dengar kolik? Nah, kolik itu peristaltiknya kan ada sumbatan, kemudian peristaltik berlebihan. Kalau kita kasih prokinetik, semakin berat peristaltiknya, semakin hebat nyerinya. Oke ya. Contoh nyeri kolik itu kalau apa? Kalian punya gadget keren-keren dulu? Bisa search. Sekarang AI semakin canggih kan, di WA ada, kemudian ada mainan baru, DeepSeek, ada yang sudah pakai belum? Batu ginjal, satu lagi batu bentu. Kalau nyeri kolik karena itu, kok kasih prokinetik, semakin berat lah nyerinya. Oke, dopamin itu yang tadi disebutkan. Kalau untuk yang sentral Parkinson itu dia good guy, yang di sini dia bad guy. Jadi kita berinya antagonis reseptor dopamin. Kalau yang di Parkinson kita justru beri analog dopamin atau dopamin reseptor agonis. Jadi kalau di GI yang kita bicarakan saat ini, dopamin justru kita antagonisnya. Itu kalau dilanjutkan bisa jadi pertanyaan. Terus apa efek samping dari obat levodopa? Paling gampang ya, levodopa prekursor dopamin. Kalau dopaminnya jadi kebanyakan, maka pada GI apa yang terjadi? Itulah dia gastroparesis lagi kan, stasis lagi. Jadi efek samping paling gampang dari levodopa adalah mual. Perdopaminan sudah oke? Iya, kalau kebanyakan dia akan menyebabkan serupa gastroparesa yang akibat dari diabetes lah atau karena obat-obatan lainnya. Tunjuk teman.
Ini nama obat atau golongan obat? Nama obat. Oke. Fungsinya untuk apa? Tuh, bantu buat motion sickness. Nah, tuh, udah disebut merek. Apa? Di excitation. Depannya depan. Satu lagi. Vitamin. Oke. Dibisikin siapa? Dibisikin suaranya. Oke, Mas. Jadi ini untuk tidak spesifik ya, ini antihistamin 1 yang tidak spesifik untuk motion sickness, tapi bisa untuk motion sickness. Kalau yang antimol tadi isinya apa? Depannya dia juga. Difenhidramine ya. Jadi satu golongan. Difenhidramine ini kan antihistamin 1. Antihistamin 1 itu fungsinya selain untuk mual muntah, yang sangat terkenal adalah untuk sebagai anti alergi. Oke. Efek samping dari obat ini apa?
Antikolinergik. Jelaskan apa fungsinya untuk DGI? Jelaskan fungsinya DGI apa? Kolinergik itu simpatis atau parasimpatis? Kolinergik itu parasimpatis. Kalau antikolinergik berarti serupa simpatis. Ya. Parasimpatis DGI itu gunanya apa? Kalau simpatis itu fight or flight. Kalau parasimpatis itu rest and digest. Oke, kalau antikolinergik berarti nggak sempat rest, nggak sempat digest. Kalau nggak sempat rest, nggak sempat digest berarti ya apa dong? Contoh, coba dicari antikolinergik gunanya untuk di PPT ada nggak? Ada nggak antikolinergik? Gunanya untuk kayak tadi disebutkan ada motion sickness, itu reseptornya ada dua. Satu adalah dua-duanya ada satunya tuh. Histamin sama muskarini. Oke, jadi anti muskarini bisa juga dipakai untuk antikolinergik juga bisa dipakai untuk motion sickness. Oke, silakan tunjuk satu orang. Belakangnya apa? Belakangnya apa? Kita bisikan angin. Oke. Tadi titik golongan antisocial. Oke, sip. Oke, jadi selain ranitidin, apalagi yang satu golongan belakangnya din semua. Famotidin, apa lagi? Bisa. Dulu tuh ada simetidin, tapi simetidin efek sampingnya terlalu banyak, terus jadinya nggak ada, sudah dibuang. Terus ada lagi satu yang pernah keluar KMPD itu Cisaprid, CISAPRID. Tapi itu nggak ada di Fornas. Ya ada, pernah saya lihat di
disebabkan karena induksi obat-obatan kemo. Periksa. Saatnya mencari tumbal. Pilih teman satu lagi. Ini cowok-cowok yang berkorban gitu ya. Jadi untuk steroid tidak bisa digunakan sendiri ya. Untuk adjuvan anti mual muntah, dia diberikan bersamaan dengan obat lain, tidak bisa sendirian. Obat utamanya adalah, ayo sih maju terus kita menebak obat utamanya apa? Ini nama apa? Golongan Ini nama reseptor actually. Ini nama reseptor. Reseptor yang menyebabkan mual dan muntah. Utamanya kemoterapi. karena kemoterapi. Ya, very good. Neurokinin 1. Ya, Pasti kurang. Ada lagi nggak? Udah gini dong. Gitu. Apa ini? Obat atau golongan obat? Ini golongan obat. Golongan obat yang asam atau yang masalah motilitas atau fungsionitas? Asam. Yang seperti apa? Ini dulu, ini golongan besar ini. Ini banyak di warung, di Indomaret ada, bisa sebut merek biar bisa terbantu. garam dan air. Roma, contohnya Roma. Itu golongan apa? Golongan apa kalau selain Roma deh, dia enggak makan Roma dia. Silasa. Berarti ya, golongan antasida. Oke, sekarang yang depannya. Antasida itu ada dibagi dua menjadi antasida. Nggak tahu. Antasida itu kan bekerjanya lokal, diserap apa? Sudah, saya yang Ya, diserap. diserap atau enggak? Bekerjanya dia bekerja dengan cara apa sih? Dia adalah sebuah kan di lambung asam. Jadi antasida itu sifatnya
Dia sifatnya adalah basah. Oke. Setelah bekerja, terus ada yang ada yang tidak. Siklusnya farmakokinetik. Farmakokinetik itu nomor 1 adalah farmakokinetik terdiri dari 4 apa aja? Aduh lupa. Nggak bisa diserang. Ya itu coba pakai bahasa Inggris saja. Nomor 1 farmakokinetik itu apa aja? A, D, M, E. A-nya absorpsi, metabolisme, ekskresi. Oke. Obat yang ini tidak menjalani yang pertama. Oke, tadi udah disebut non Absorpsible. Non absorpsible. terus yang terakhir obatnya Tadi apa? Antacid. oke. Aduh, Boleh kelihatan dikit. boleh. Nah, Susah banget tuh giliran saya. karena dia tidak diserap, efek samping yang terkenal adalah masalah peraksaman ada yang mau ditanyakan? Ya kembali ke masalahnya apa? Produksinya yang kebanyakan kah? Atau proteksi lambungnya yang nggak ada? Kalau produksinya kebanyakan ya dikurangi. Kalau peristaltiknya yang nggak ada ya ditambah peristaltiknya. Kalau lapisan pelindung lambungnya yang nggak ada dikasih pelindung lambung. Kalau lambungnya bolong atau ada peptic ulcer, maka kita perlu kasih yang ditutup lubangnya, tutup ulcernya. Pakai apa? Ini masalah sehari-hari dulu ya, masalah asam lambung, masalah sakit mah gitu ya. Sakit mah itu asam lambung itu apa aja sih masalahnya? Kenapa? GERD. Kalau GERD tadi udah ada jawabannya ya, kasih prokinetik. Terus apa lagi? Kenapa? Gastritis. Kalau gastritis berarti ada iritasi lambung. Itis kan ya, ada inflamasinya. Oh, ada inflamasi kasih anti gitu. Tergantung penyebabnya apa. Kalau penyebabnya Helicobacter pylori, betul kasih antibiotik. Oke. Terus apa lagi? Peptic ulcer. Nah, peptic ulcer itu kan ada luka. Nah, karena ada luka ini, maka kita perlu bikin pelindung. Gimana cara melindunginya? Ada obat namanya sesuatu yang bisa bikin mucoid cup. Si sukralfa. Jadi tetap perlu dikasih PPI, tetap perlu produksi asam lambungnya dikurangi.
tambahkan dengan sukralfat untuk menutup itu tukatnya. Iya. Terus ini apa nih? Kalau somatostatin ini hubungannya sama apa? Somatostatin ada yang bisa menjelaskan? Ada di gambar nih. Perannya untuk apa? Baik atau jahat? Somatostatin itu membantu kita. Pertahanan lambung itu tadi yang saya jelaskan itu baru yang di atas, yang di dalam lumen lambung. Kalau terlalu asam dikasih basah, kalau ada yang lubang ditutup ditempel. Kemudian ada perlindungan lambung dari pembuluh darah. Pembuluh darah itu merasakan kalau pH-nya ini terlalu tinggi, kalau pH dalam lumen itu terlalu tinggi, maka dia memicu sel D untuk memproduksi somatostatin. Kemudian somatostatin menghambat produksi gastrin. Ya, somatostatin menghambat produksi gastrin. Kalau gastrinnya nggak ada, gastrin itu tugasnya untuk apa? Gastrin itu memicu ini ya, gastrin ke situ ke enterochromaffin like cell untuk produksi histamin. Histamin kasih sini, terus keluarlah asam lambungnya keluar. Bisa juga gastrin itu langsung ke sel parietal untuk memicu produksi asam lambung. Jadi kerjanya dia dua kali ya, di ECL sama di sel parietal. Jadinya kalau kita bisa menghambat somatostatin, maka kita juga bisa menghambat produksi asam lambung. Oke, dari tadi namanya belum kesebut somatostatin. Oke, masalah perasaman bisa ya? Itu kan somatostatin itu untuk kayak pelindungan lambung yang berasal dari pembuluh darah. Jadi itu dihasilkan dari sel D. Terus yang masuk atas itu gimana? Jadi kalau sejelasin lagi, jadi perlindungan lambung itu ada 3. Kalau di PPT kan tulis 3 ya. Ada di atas epitel, ada selnya sendiri, kemudian subepitel. Subepitel itu yang di pembuluh darah. Jadi kalau ada asam terlalu tinggi, di flush pembuluh darahnya itu akan jalan, kemudian membuang asamnya. Kalau pH-nya ketinggian, ini kan di pembuluh darah. Kalau pH-nya ketinggian, maka dia kan memicu sel D untuk menghasilkan somatostatin. Itu aja sih, cuman di situ. Jadi ada kayak sensornya gitu. Jadi kalau di kapiler pH-nya ketinggian, maka somatostatin akan diproduksi. Obat somatostatin sendiri sebenarnya itu bukan untuk secara langsung untuk asam lambung, enggak. Coba dicari anti somatostatin, somatostatin gitu. Nanti yang keluar apa? Sudah ada yang mau somatostatin obatnya? Oke, itu untuk apa?
hipertensi porta itu karena tekanan darah di vena porta meningkat. Kenapa kok tekanan di vena porta meningkat? Vena porta itu menuju kemana? Hepar. Berarti kalau tekanannya meningkat, banyak yang numpuk di situ, berarti perjalanan menuju ke hepar nggak lancar. Ya, berarti ada sesuatu di hepar. Masalah apakah di hepar yang menyebabkan hipertensi portal? Yes, udah tahu? Kayak sama meta AI yang bisa. Ada sinusis hepatis yang paling menyebabkan hipertensi portal. Karena darah di situ nggak lancar, dia kan numpuk ke belakang-belakangan ya. Belakang-belakangnya itu apa? Vena terdekatnya apa? Itu budaya belajar anatomi di sini. Yang tadi aku sebut adalah SMA. Oke, dari sini udah oke? Gambar ini oke ya? Nah, lanjut ke gambar kedua. Saya cuma kebagian soal shock esai aja kok. Jadi nggak jadi keluar. Dari gambar ini, manakah yang tidak dipahami? Tadi dopamin udah ya. Dopamin untuk dopamin itu dia kan merelaksasi. Jadinya kita kasih anti antagonis reseptor
sini ya bekerja, di CTRZ juga bekerja, di periferi ya bekerja, di sentral juga bisa. Jadi kalau mau ngawur nggak ngerti ini mual muntah penyebabnya apa, maka dikasih golongan anti serotonin. Contoh obatnya adalah belakangnya apa? Contoh obat yang 5-3 antagonis. Contohnya adalah triptofan itu agonisnya. Terus ada lagi contoh obat untuk mual muntah. Nah, belakangnya setron. Ini bagus kalau dikombinasi dengan tadi dexamethasone untuk untuk kemoterapi indus nausea. Jadi pada kemoterapi kan pasiennya mual-mual, terus nggak bisa minum obat, nggak bisa makan, termasuk nggak bisa minum obat, habis minum obat muntah lagi. Jadi mereka buat yang baru, bentuknya transdermal patch. Transdermal itu nama keren aja, bahasa sehari-harinya adalah koyok. Ya. Karena dia mengurangi kan kalau peristaltik terlalu cepat kita kurangi, dia bisa mengurangi peristaltik yang terlalu cepat itu, jadi efek sampingnya adalah konstipasi. Udah beres ya. Terus yang satu lagi berarti yang antalginik ya. Kalau obat parasit, maka yang paling sering dipakai adalah albendazole. Udah, hafalkan itu saja. Ini aku ada yang copy paste dari soal ini. Terus kok ya masih bisa salah? Padahal saya copy paste dari soal yang sudah tertulis di sini. Seorang anak perempuan berusia 3 tahun ibu karena anaknya sudah terlihat muda
Sejak 1 minggu terakhir, pada beberapa kesempatan ibu tersebut juga melaporkan menemukan butiran putih mirip beras pada orangnya. Apa dari kondisi berikut yang paling menjelaskan kondisi pasien di atas? Infeksi enterobius vermiculitis. Ya. Keywordnya adalah Putih. ya, mau mirip beras lah, parutan kelapa lah, pokoknya ada butiran putih sangat gatal, gatalnya di malam hari. Ya. Lanjut. Ini perhatiin dosisnya ya. Sebenarnya rasiwanya udah betul. Tapi dosis yang benar yang mana? Ya, praziquantel juga betul. Tapi praziquantel coba cek dosisnya berapa.
lapis hialin yang transparan. Apakah cacing yang dimaksud? Enterobius. Yang berhubungan sama rumus obatnya apa?
yakin sampai kos tutup udah nggak pernah dilatih. Kalau enggak latihan ya kayak tadi. Latihan kayak tadi ditempel di jidat, suruh temen lu menjelaskan. Bisa main bisa. Kalian pernah belajar pakai flashcard? Flashcard. Jadi salah satu yang sering dipakai metode belajar anak di luar ya, itu namanya anti flashcard. Jadi di depannya ada kayak ini keywordnya, belakangnya ada keterangannya. Terus kalian revise ya, kalau sistem ini terus berusaha sebisa mungkin menyebutkan semua keterangannya itu sebanyak-banyaknya. Ya itu tujuan flashcard. Tapi kalau sekarang ya buat seru-seruan ya tempel begini paling gampang. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi saya akan sampai sekarang di sini ya. Sampai ketemu besok pagi. Besok pagi jangan telat. Besok pagi kan 7.30. Cuma 50 menit doang. Jadi soalnya harus pergi lagi. Jadi jangan telat ya.
Oh, jadi mau beli kopi atau sama coklat. Cia belum ambil HP-nya. Kopinya dulu.